Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adista Firmanjaya, NIM 2018 015211. Di sini saya akan berdongeng dengan judul Putri Nurjanu. Sebelum memulai dongeng, saya akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Pertama ada Putri Nurjanu. Lalu ada Dayang Samak sebagai ibu Putri Nurjanu. Lalu ada pemuda Belantu, ada dukun, ada penduduk 1, penduduk 2, dan yang terakhir ada Bujang Abdul Talib. Pada zaman dahulu, di kampung Kelekak Nangka, tinggallah seorang wanita tua bernama Dayang Samak dan seorang anaknya bernama Putri Nurjanu. Konon katanya, Putri Nurjanu adalah seorang putri yang berparas cantik, berkulit bening laksamana kaca. Di kampung Kelekak Nangka, kehidupan seharinya mereka hanya bergantung pada mencari pekarangan untuk dibuat pekasam. Begitulah kehidupan di kampung Kelekak Nangka. Begitu juga kehidupan Dayang Samak dan putrinya Putri Nurjanu. Nurjanu, kamu adalah putriku yang paling cantik. Aku tidak ingin kamu bekerja, karena jika kamu bekerja, kulit dan kecantikanmu akan hilang, kata Dayang Samak. Baik bu, aku akan tetap berada di rumah. Aku tidak akan bekerja. Aku akan tetap menjaga kecantikanku dan kulitku, kata Putri Nurjanu. Dalam kesehariannya, Nurjanu memiliki teman berbicara yang bernama Bujang Abdul Talib. Dengan pemuda inilah Nurjanu sering berbicara. Masyarakat yang melihat kedekatan Nurjanu tidak sedikit pun merasa resah. Bahkan mereka bangga. Dengan adanya Nurjanu di Kelekak ini, membuat tempat ini banyak dikenal orang, kata penduduk 1. Ya, benar. Banyak orang yang hanya sekedar singgah untuk melihat Nurjanu, kata penduduk 2. Penduduk yang sehari-harinya mencari pekarangan, hari ke hari makin membaik. Begitu juga yang berladang. Hari ke hari panennya makin melimpah. Hingga Dayang Samak pun merasa untuk merayakannya bersama masyarakat. Dengan melimpahnya hasil panen dan makin membaiknya perekonomian kita, saya rasa kita patut untuk merayakannya. Ya, benar. Kita merayakannya dengan bercampak. Kita lebih baik patungan untuk membeli alat-alatnya seperti gong besar, gong kecil, gendang, dan lain-lainnya. Setelah uang terkumpul untuk membeli alat, Putri Nurjanu dan Dayang Samak merayakan keberhasilan ini bersama-sama dengan rakyat lainnya. Singkat cerita, ternyata Dayang Samak telah mengubah corak rumahnya bersama rakyat lainnya. Bahkan ada yang sudah berlantaikan tanah. Sebagai bos, aku ingin rumahku yang paling lebih dari yang lain. Aku ingin membangun rumahku lebih tinggi di dunia ini, kata Dayang Samak. Setelah rumahnya berubah total dan kehidupan Dayang Samak lalu Putri Nurjanu berubah total, mereka menjadi sombong dan angkuh. Aku adalah putri yang paling cantik di kampung ini. Aku sudah memiliki segalanya. Aku sudah kaya. Sebagai primadona di kampung ini, aku kemana-mana diikuti dan dikawali oleh Bujang Abdul Talib. Hahaha. Di sore hari, sambil menjuntai kakeknya, Nurjanu selalu bersantai di bagian atas rumahnya. Lalu, jika ada seorang laki-laki yang lewat, ia tidak segan-segan akan meludahinya. Putri Nurjanu meludahi seorang pemuda.
Seketika pemuda tersebut melewati Putri Nurjano dan melihat dengan tatapan yang tajam. Lalu Putri Nurjano tertawa. Hahaha, kata Putri Nurjano. Wahai kamu wanita cantik, jangan sementang kamu cantik, kamu sombong dan seenak-enaknya meludahi orang, kata pemuda Belantu. Pemuda Belantu pun seketika pulang ke Belantu sambil berpikir bagaimana cara membalaskan dendam kepada Putri Nurjano. Pemuda Belantu seketika mencari dukun untuk membalaskan dendamnya tersebut. Permisi kek, aku ingin meminta tolong kepada kakek. Di Keleka ada wanita cantik yang sombong dan angkuh. Setiap ada lelaki yang lewat di depannya, dia selalu meludahinya, kata pemuda Belantu. Baiklah, kamu ingin kakek menolong apa? Kamu ingin kakek berbuat apa? Kata dukun tersebut. Aku ingin wanita itu mati. Ini air ludahnya. Aku ingin dia meninggal. Orang Keleka biasa memanggilnya dengan nama Putri Nurjano, kata pemuda Belantu. Lalu dukun tersebut memberi sebuah bambu kepada pemuda Belantu. Suatu hari penduduk melihat pemuda Belantu kembali ke Keleka dengan membawa bambu di lengan kirinya. Pemuda Belantu selalu mengawasi gerak-gerik Putri Nurjano. Ia ingin mencari tahu di mana Putri Nurjano sering mandi. Dan ia juga baru tahu ternyata Putri Nurjano sering dikawal oleh Bujang Dultalib. Oh, ternyata si wanita tersebut sering mandi di situ. Baiklah, besok siang aku akan ke sana. Setelah pemuda Belantu tersebut tahu di mana Putri Nurjano mandi, siang harinya pemuda Belantu tersebut pergi ke hulu air oknum tersebut. Penduduk sekitar tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh pemuda tersebut. Setelah beberapa hari, tumbuhlah pohon bambu yang sangat aneh di hulu tersebut. Seketika Putri Nurjano pun ingin mengetahui apa yang terjadi di situ, apa keunikan dari pohon bambu tersebut. Ayo Bujang, temani aku mandi di air magnum, kata Putri Nurjano. Kemanapun Putri pergi, aku akan selalu menemani Putri, kata Bujang Dultalib. Ya udah, ayo Bujang, temani aku. Aku sekalian ingin melihat bambu yang sering dibicarakan oleh orang-orang, kata Putri Nurjano. Ketika Putri Nurjano dan Bujang datang ke air magnum, Putri Nurjano tidak sedikit pun melihat keanehan dari bambu tersebut. Kamu tunggu di sini ya Bujang. Aku ingin masuk dan melihat bambu tersebut. Sekalian aku ingin mandi. Kamu jangan coba-coba untuk mengintipku, kata Putri Nurjano. Siap Tuan Putri, kata Bujang Dultalib. Loh, kok tidak ada apa-apa dengan bambu ini, kata Putri Nurjano. Setelah itu Putri Nurjano pun kembali mandi ke tempat biasa sambil cekikikan tertawa. Hahaha. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Putri Nurjano histeris berteriak, "Ah!" membuat pemuda Belantu masuk ke dalam tempat ia mandi. "Putri, ada apa Putri? Kamu kenapa? Bangun Putri, bangun!" Tubuh Putri Nurjano pun terbujur kaku. Putri yang sombong itu telah mati. Bujang Dultalib membawa mayat Putri Nurjano ke rumah Dayang Samak dan dikuburkan di sekitar rumahnya. Begitulah kisah kematian Putri Nurjano yang diakibatkan oleh racun pemuda Belantu bersama dengan tumbuhnya bambu yang ditanam oleh pemuda Belantu. Begitu juga penduduk tidak ada lagi yang berani mandi di air magnum tersebut.
karena konon katanya jika penduduk mandi di air tersebut akan meninggal akibat racun yang diberi oleh pemuda Blanto. Inilah yang membuat racun dari Blanto sangat terkenal.